Halo, selamat malam pemirsa. Polisi meringkus dua pelaku curanmor sadis di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap sehingga polisi terpaksa menembak kaki pelaku. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Izin melaporkan. Selamat sore. Yang bawa ya. Iya, Pak. Polisi meringkus dua pencuri kendaraan bermotor di sebuah rumah kontrakan di Koja, Jakarta Utara. Pelaku yang merupakan residivis melawan saat ditangkap. Polisi pun terpaksa menembak kaki pelaku. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata airsoft gun, sepeda motor, dan kunci letter T. Sementara itu, 3 pelaku lainnya masih buron. Atas perbuatannya, para pelaku yang terkenal sadis ini terancam hukuman 10 tahun penjara. Para pelaku datang ke lokasi kejadian dengan mengendarai 3 unit sepeda motor. Ada yang berperan sebagai mengambil barang dan ada berperan sebagai mengawasi keadaan sekeliling dengan membawa airsoft gun. Airsoft gun bisa dilihat sendiri, ada pelurunya gotri. Dan ada juga pelaku-pelaku yang memang masih dalam pengejaran dari unit reskrim Polsek Kelapa Gading. Dengan peran antara lain mengajak, ada peran yang membawa motor, ada juga peran yang akan nanti membawa motor hasil curian. Sebelumnya, para pelaku terekam kamera CCTV mencuri sepeda motor di halaman parkir sebuah kafe di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Sepeda motor hasil curian kemudian dijual seharga Rp3,5 juta. Uang hasil mencuri digunakan para pelaku untuk berfoya-foya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas kepolisian gabungan dari Inafis dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membongkar rumah anggota polisi yang meledak di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri dengan mendatangkan alat berat. Alat berat didatangkan untuk menyisihkan reruntuhan material bangunan lantai 2 yang ambruk akibat ledakan. Tim Jihandak Brimob Polda Jawa Timur terus mencari barang bukti hingga malam hari guna memastikan penyebab terjadinya ledakan. Sebelumnya, rumah anggota Babin Kamtipmas Polsek Dlangu Mojokerto ini meledak dan menyebabkan 10 rumah terdampak. Selain 2 rumah rusak berat, 2 rumah lainnya rusak sedang. Selain itu, ledakan juga menewaskan 2 orang yang merupakan ibu dan anak balita berusia 3 tahun. Anggota polisi Aibtu Maryudi yang rumahnya meledak hingga menewaskan 2 orang diamankan dan dibawa ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Untuk mengetahui penyebab ledakan, tim Lab 4 dan tim penjinak bahan peledak Polda Jawa Timur menggelar olah tempat kejadian perkara. Polisi masih menyelidiki penyebab ledakan yang terjadi di rumah milik salah satu anggota Babin Kamtipmas Polsek Dlangu, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan menunjukkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Teman-teman bisa menyaksikan sendiri, kami masih dalam proses pendalaman. Kita datangkan forensik dari Polda, kita sudah olah TKP, dan saya mohon teman-teman juga bisa membantu saya apabila ada informasi yang didapati, diinformasikan kepada saya. Akibat dari peristiwa tersebut ada 2 korban yang barusan saya menerima informasi dari rumah sakit sudah tidak bernyawa lagi. Ibu dan anak yang berusia 3 tahun. 41 tahun, yang mana perempuan tersebut adalah bule dari pemilik rumah dan anaknya adalah keponakan. Seperti itu, teman-teman. Berarti untuk pemilik sendiri belum diketahui dan ledakan itu berasal dari apa, penyebabnya apa? Saya mohon waktu, sedang saya dalami terlebih dahulu. Yang pasti di dalam ada tabung 3 kg, kemudian
tadi setelah kami olah TKP ada video rekam, kemudian ada perangkat-perangkat elektronik, HP saya bunyi, banyak yang telepon saya. Siap. Ada perangkat elektronik yang memang kebetulan yang bersangkutan ini hobi bermain elektronik. Sementara itu, polisi juga menyebut saat terjadinya ledakan yang menewaskan 2 orang, pemilik rumah sedang tidak ada di tempat. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah di Desa Subolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Besarnya ledakan menyebabkan 4 rumah terdampak, 2 rumah rusak berat dan 2 rumah lainnya rusak sedang. Ledakan diduga berasal dari kebocoran tabung gas LPG di rumah milik Aibda Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto. Peristiwa ledakan ini menelan korban jiwa. 2 warga yang merupakan tetangga dari pemilik rumah tewas. Kedua korban merupakan ibu dan bayinya. Pak, rumahnya anggota? Anggota mana, Mas? Dinas itu Mojokerto mriki. Oh, ada berapa rumah yang rusak ini? Tiga rumah. Nggih. Kondisinya, Pak? Parah Pak, yang kena bom itu. Kalau ini kan tetangganya. Di korban ini kan 2 orang. Itu siapa 2 orang? Nggak tahu namanya aku Pak. Suami istri atau keluarga? Nah, membuatkan ibu sama anak. Ibu sama anak. Nggih. Usai dievakuasi, korban tewas dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Sementara TKP ledakan sudah dipasangi garis polisi untuk kepentingan proses penyelidikan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang, tewas dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi lalu lintas Yogyakarta. Untuk penyelidikan lebih lanjut, Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah melakukan pembongkaran makam korban penganiayaan untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban. Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah bersama Bitdokes Senin siang membongkar makam Darso, korban penganiayaan yang dilakukan oknum polisi lalu lintas Yogyakarta. Pembongkaran makam atau ekshumasi ini dilakukan untuk mencari bukti dan penyebab kematian korban. Dokes Polda Jawa Tengah memeriksa kondisi tubuh korban terkait dugaan penganiayaan. Tim Dokes juga membawa sampel organ tubuh korban untuk diselidiki. Selain itu, pihak kepolisian Direktorat Kriminal Umum Polda Jawa Tengah memeriksa 13 saksi untuk menyelidiki adanya keterlibatan pihak lain dalam kasus penganiayaan yang diduga berawal dari kecelakaan lalu lintas di daerah Yogyakarta pada Juli 2024 lalu. Prosesnya tergantung dari tim forensik yang menentukan karena mereka ahlinya, dan ini apabila semua sudah mendapatkan informasi dari tim forensik kedokteran tersebut bisa kami sampaikan kepada rekan-rekan sekalian. Dan prinsipnya kita di sini transparan dan kita akan menyampaikan seluruh proses ini secara terbuka kepada rekan-rekan sekalian, dan kita profesional terhadap perkara ini. Keluarga almarhum Darso, warga yang tewas diduga dianiaya sejumlah oknum polisi, menuntut keadilan. Pihak keluarga korban telah melaporkan kasus dugaan penganiayaan ke Polda Jawa Tengah. Inilah lokasi yang diduga menjadi tempat penganiayaan Darso, warga Kelurahan Purwosari, Kota Semarang. Di sekitar pesawahan dan lapangan Kirdasari, Darso diduga dikeroyok oleh sejumlah oknum polisi dari Satuan Lalu Lintas Yogyakarta. Aksi penganiayaan sempat disaksikan oleh warga setempat. Warga menyebut sempat melihat sejumlah orang berpakaian preman bersama korban. Boniem, istri korban, mengaku bahwa suaminya dijemput paksa oleh para pelaku pada September 2024 lalu. Setelah beberapa jam, ia mendengar kabar suaminya dirawat di rumah sakit dan meninggal 4 hari kemudian. Istri korban sudah melaporkan kasus tersebut ke Polda Jawa Tengah dan meminta pihak berwenang untuk bersikap adil dan segera menahan para pelaku. Ya, minta pertanggungjawabannya aja, minta
diproses. Diproses ya Bu? Ya. Karena sesuai amanat almarhum mintanya diproses. Diproses ya Bu? Diproses sampai pecat atau gimana? Apa sesuai dengan aturan saja? Ya, sesuai dengan hukumnya aja. Sebelumnya, aksi penganiayaan terjadi diduga akibat adanya penyelidikan kecelakaan lalu lintas yang terjadi di wilayah Yogyakarta yang melibatkan korban pada bulan Juni 2024. Para pelaku yang diduga menganiaya korban sempat menawari istri korban untuk damai dengan memberikan uang santunan kematian sebesar 5 juta rupiah. Istri korban yang tidak terima langsung melapor ke Polda Jawa Tengah. Menanggapi laporan tersebut, pihak Polresta Yogyakarta menyebut pihaknya ikut berbelasungkawa atas kematian korban dan mendukung sepenuhnya proses penyelidikan. Kami mohon waktu untuk mengumpulkan fakta-fakta dalam rangka untuk bisa mengetahui kronologis ataupun peristiwa apa yang terjadi. Polresta Yogyakarta juga menegaskan akan bekerjasama dengan Polda Jawa Tengah dalam pengungkapan kasus ini. Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana yang tewas bersimbah darah di dekat rumahnya di perumahan Cibarusah Jaya, Bekasi diduga sempat berduel dengan seorang pria. Namun polisi masih mendalami kasus ini dengan memeriksa 4 orang saksi. Tim penyidik gabungan dari Polsek Cibarusah, Polres Metro Bekasi Kabupaten, dan Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya masih terus mendalami kasus tewasnya pemeran serial Mak Lampir Sandi Permana di sebuah perumahan Cibarusah Jaya, Kabupaten Bekasi hari Minggu lalu. Polisi juga telah memeriksa 4 orang saksi yang merupakan istri dari orang yang berkelahi dengan korban, sekuriti perumahan dan tetangga korban yang melihat adanya keributan antara korban dan seorang pria. Sementara hasil visum di tubuh korban terdapat luka senjata tajam di sejumlah tubuh korban. Saat ini polisi sudah mengantongi nama pelaku dan masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Kemudian saat dilakukan olah TKP di tubuh korban terdapat perlukaan di bagian kepala bagian kiri 3 cm, lebarnya 1 cm. Kemudian perlukaan di leher kiri belakang telinga, panjangnya 4 cm. Kemudian goresan sepanjang 3 cm. Dan adanya luka di pipi kiri dan juga luka robek di perut kiri. Sebelumnya, aktor laga Sandi Permana ditemukan tewas mengenaskan di dekat rumahnya di Bekasi, Jawa Barat. Sandi Permana tewas dengan luka akibat senjata tajam saat sedang mengendarai sepeda listrik. Pergian Sandi Permana meninggalkan kesedihan mendalam bagi istri dan 3 anaknya yang masih kecil. Di tempat pemakaman umum dekat rumahnya di area perumahan TNI Polri Cibarusah Jaya, Bekasi, Jawa Barat. Tim Liputan iNews melaporkan.